Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya David Prastiawan Amirsub dari Universitas Darussalam Gontor. Saya merupakan peserta dari pelatihan peningkatan keterampilan dasar instruksional, teknik instruksional pekerti di Universitas Bengkulu, angkatan ke-6 tahun 2022. Berikut video dari real teaching kami. Ya. Sudah tampak ya adik-adik ya ininya? Apa namanya? Sudah, screen sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Patut kita syukuri ya adik-adik semuanya ya. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar. Di tengah program Merdeka Belajar, Wirausaha Merdeka, walaupun kita terhalang oleh jarak, tetapi pendidikan dan pengajaran tetap bisa dilaksanakan dengan media daring. Hari ini kita akan belajar tentang populasi dan sampel. Ini merupakan pertemuan ke-10 dari mata kuliah statistik penelitian. Yang belum open kamera, silakan dibuka dulu kameranya. Baik, timeline perkuliahan. Jadi perkuliahan kita hari ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, ada perkuliahan, dan penugasan. Dalam pendahuluan terdapat pretest dan apersepsi. Jadi pretest ini nanti soal-soalnya akan saya bagikan di grup WA. Sedangkan apersepsi, kalau biasanya kita menggunakan video, kali ini kita menggunakan ilustrasi kasus, seperti itu, sebagai bahan praktikum kita nanti. Yang kedua, perkuliahan, isinya adalah tujuan pembelajaran, materi populasi, dan materi sampel. Yang ketiga, ada praktikum 1 dan praktikum 2 sebagai penugasan. Ilustrasi. Terdapat judul pengaruh bagi hasil terhadap minat nasabah pada produk BSI Deposito Syariah KCP Ponorogo tahun 2022. Nah, variabelnya adalah bagi hasil dan minat nasabah. Data observasi terdapat 1000 nasabah aktif di sini. Pertanyaannya adalah, silakan yang bisa menjawab, apakah adik-adik yakin akan meneliti 1000 orang ini? Ya, silakan dijawab. Tidak. Tidak ya. Kalau dari sisi tenaga, sanggup nggak menelusurinya kira-kira? Kalau 1000 orang? Tidak juga. Dari sisi biaya, kira-kira biayanya berapa ya adik-adik? Banyak, Ustaz. Banyak ya, banyak sekali. Dan dari sisi hasil, signifikansi hasil tenaga, waktu, dan biaya mungkin tidak seimbang ya adik-adik ya. Jadi, kalau pertanyaannya ini, lanjut meneliti atau tidak? Misalnya harus 1000. Tidak ya. Di open saja mic-nya, jadi kita bisa berdiskusi langsung, tidak apa-apa.
Ya. Mau lanjut meneliti enggak kalau 1000 orang kira-kira? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Atau mau pindah judul kira-kira? Ya, ini kadang solusi simpel mahasiswa itu pindah judul saja gitu. Tentunya di sini akan menemukan dilema ya. Jadi resikonya adalah penelitian terkendala, penelitian berhenti sementara, atau bahkan penelitiannya tidak berjalan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di mata kuliah ini adalah ini. Subjek PMT 9, mahasiswa mampu menyusun populasi dan sampel. Jadi indikatornya yang pertama ketepatan dalam menyusun populasi, yang kedua ketepatan dalam menyusun sampel. Metode pembelajarannya adalah kuliah. Proses pembelajaran dengan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek ya, atau team-based project. Ada penugasan proyek tentunya tentang menyusun populasi dan sampel, dan yang terakhir adalah project report. Selanjutnya, tentang posisi kita saat ini. Kita ada di sini ya adik-adik ya, ada di tengah-tengah. Sebentar lagi perkuliahan selesai tandanya. Setelah perjalanan panjang dari deskriptif ini, lalu inferensial ke sini, gitu. Sekarang kita ke bawah. Nah, sudah sampai sini. Tinggal sedikit lagi perkuliahan kita selesai, dan artinya proyek adik-adik akan cepat selesai. Dan semoga cepat terpublish seperti itu. Masuk pada materi. Populasi. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang, benda, ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau keseluruhan objek yang akan diteliti. Ukuran dari populasi namanya adalah parameter. Seperti itu. Jadi anggota populasi dapat berupa benda hidup, benda mati, manusia, yang mana sifat-sifatnya itu bisa diukur dan diamati. Populasi jenisnya ada dua, ada populasi terbatas, finite, dan populasi tidak terbatas, infinite. Kalau yang terbatas, populasi yang unsurnya terbatas pada berukuran N. Jadi kalau tadi itu tentang nasabah, jadi dia terbatas saja. Nasabah deposito itu berapa? 1000 orang. Berbeda ketika populasi tidak terbatas. Ini adalah populasi yang mengalami proses terus-menerus. Artinya terus bertambah. Misal kita mau meneliti jumlah sepeda motor Yamaha di Indonesia tahun 2022. Kita tidak bisa memastikan hari ini bisa jadi 1000 unit. Besok sudah berbeda lagi, bisa jadi 1500 unit seperti itu. Jadi itu populasi yang tidak terbatas. Secara konsep, dalam membuat batasan populasi harus ada 3 kriteria ya adik-adik ya. Ada isi, cakupan, dan waktu. Isi itu kalau di ilustrasi tadi adalah tentang deposito, nasabah deposito syariah. Cakupannya di mana? Di BSI KCP Ponorogo, waktunya kapan? Tahun 2022. Batasan populasi mengandung konsep populasi target dan populasi survei. Nah, dalam menyusun populasi ini, adik-adik lebih baik juga menyusun kerangka sampel atau sampling frame, yaitu daftar nama seluruh anggota populasi dengan ketentuan meliputi seluruh sampel. Jadi semuanya didata, pastikan tidak double, datanya up to date, dan dapat dilacak di lapangan. Jadi kalau nyari sampel, jangan sampel yang goib ya. Pastikan dia memang benar-benar ada gitu. Dan bisa ditemukan. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Atau bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Atau secara harfiah biasa disebut dengan contoh ya adik-adik. Jadi ukuran dari sampel dinamakan statistik. Kalau ukuran populasi tadi dinamakan dengan parameter. Kalau ukuran sampel namanya statistik.
urgensinya adalah kenapa kita harus pakai sampel gitu. Jadi yang pertama adalah adanya keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Yang kedua, lebih cepat dan lebih mudah. Dan yang ketiga, memberi informasi yang lebih banyak dan lebih mendalam, seperti itu. Itu gunanya kita pakai sampel gitu. Jadi kalau 1000 tadi, kita nggak mungkin meneliti 1000 orang semuanya gitu. Nah, dari sampel itu tadi, sebagian itu tadi, sifatnya harus representatif, artinya dapat mewakili dari populasinya. Jenisnya sampel ada dua, ada sampel probabilitas atau probability sampling, ada juga sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Kalau yang probabilitas ini semua sampel, semua populasi bisa dijadikan sampel. Jadi tidak memandang bulu, siapapun bisa dijadikan sampel. Kalau sampel non-probabilitas, maka hanya sampel tertentu yang dipilih gitu. Jadi misalnya kita memilih teman-teman kita aja gitu. Atau kita memilih yang usianya muda saja. Atau memilih yang pendidikannya S1 saja, S2 saja, atau S3 saja. Itu namanya sampel non-probabilitas. Kalau sampel probabilitas ini tidak memilih-milih, jadi semuanya bisa dijadikan sebagai sampel. Yang ketiga, metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel. Tadi kan ada sampel probabilitas ya, dan sampel non-probabilitas. Kalau sampel probabilitas ada 3. Yang pertama, penarikan secara acak. Jadi sampel itu ya dipilih saja gitu. Misalnya ditentukan jumlah sampelnya adalah 250. Jadi dipilih aja secara acak, yang penting jumlahnya adalah 250. Ada juga penarikan sampel acak terstruktur. Jadi ini kita membuat seperti strata ya. Contohnya adalah kalau di deposito itu ada tingkat penghasilan. Jadi di sini ada grup tingkat penghasilan 1 sampai 10 juta. Ini ada grup lagi 10 sampai 100. Sini ada grup lagi 100 sampai 150 misalnya per tahun. Nah, dari 3 ini kemudian diambil sampai jumlahnya 250. Seperti itu. 250 sampel. Yang ketiga ada penarikan sampel secara klaster ya. Jadi dari kelompok-kelompok ini tadi, misalnya di sini yang penghasilan 1 sampai 10 juta ada 10%. Yang ini ada 45%. Yang ini ada 35%. Nah, dalam penarikan sampel klaster 250 ini tadi 10%-nya dari sini diambil, 45% dari sini diambil, 35% dari sini diambil. Seperti itu. Jadi dia posisinya sama seperti populasinya, cuma dibuat lebih kecil lagi seperti itu. Kemudian ada sampel non-probabilitas ya adik-adik. Jadi penarikan sampel secara sistematis. Kalau sistematis ini kita membuatnya 1, 2, 3, sampai misalnya 250. Yang kita ambil yang ganjil aja, angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, seperti itu. Itu namanya penarikan sampel sistematis. Atau lompat-lompat per 2, jadi 2 tambah 2, 4, 6, seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada penarikan sampel kuota ya adik-adik di sampel non-probabilitas. Kuota ini adalah yang penting dia sampai 250 misalnya. Jadi ketika sudah sampai 250 ya sudah, artinya sudah selesai seperti itu. Ada lagi yang ketiga, penarikan sampel secara purposif atau purposive sampling. Nah, purposive sampling ini ada 2, jadi berdasarkan keinginan peneliti atau sesuai dengan penilaian karakteristik. Keinginan itu seperti apa? Jadi saya pengennya kawan-kawan saya sajalah yang saya teliti gitu. Atau orang-orang di desa saya misalnya seperti itu. Yang lainnya enggak. Gitu. Atau penilaian karakteristik. Oh saya pengennya yang muda-muda aja yang saya teliti gitu. Karena kalau orang tua nanti ngisinya banyak yang salah ngisi surveinya. Jadi saya milih yang muda aja gitu. Seperti itu ya adik-adik ya. Ini untuk metode penarikan sampel. Ada yang ditanyakan mungkin sampai sini?
Tidak ada? Kita lanjut. Selanjutnya adalah menentukan ukuran sampel. Ada 5 cara. Ada rumus Slovin yang umum ya. Ada tabel Isaac and Michael. Ada tabel Krejci and Morgan. Ada nomogram Harry King. Dan kalau pakai PLSM itu jumlah sampel bisa diambil 10 kali jumlah indikator. Jadi gini, tadi variabelnya kan bagi hasil dan minat nasabah. Bisa jadi indikatornya per variabel ini adalah 6 atau 7. Bagi hasil itu apa saja misalnya. Dan minat nasabah itu ada 7 juga. Berarti 14 kali 10. Kalau menurut HIR 2017 ini artinya sampelnya membutuhkan 140 dari 7 indikator. Seperti itu. Oke, kita praktik ya. Game tapi praktik. Sebentar, setelah ini saya siapkan dulu. Ya. Nah, kalau populasinya 1000 menurut adik-adik, sampelnya butuh berapa? Dari tabel ini. Ada yang tahu? Kalau populasinya 1000, populasi itu N ya. Di sini berarti. Nah, kalau tingkat kesalahannya 1%, kita butuh sampel 399 orang. Kalau tingkat kesalahannya 5%, kita butuh 258 orang. Kalau kesalahannya tingkat kesalahannya 10%, kita butuh 213 orang. Ini menurut tabelnya Isaac and Michael. Selanjutnya menurut tabel Krejci and Morgan. Krejci and Morgan tidak menentukan batasan nilai kritis. Jadi kalau 1000 orang, dia langsung 278 sampel butuhnya. Dari 1000 hanya dibutuhkan 278 sampel untuk diteliti. Sedangkan yang terakhir, untuk nomogram Harry King, ini lebih unik lagi cara menghitungnya. Jadi, di sini populasi 1000 ya. Tingkat kesalahannya 1%. Jatuhnya di sini di angka 85%. Artinya, dalam nilai kritis 1%, kita membutuhkan 850 orang sebagai sampel. Atau kalau 5%, 1000, 5% jatuhnya di 20. Kita membutuhkan 20 orang sebagai sampel. Atau yang terakhir, 1000, nilai kritisnya 10%, kita membutuhkan sekitar 5%, artinya 50 orang saja, seperti itu. Jadi, untuk masing-masing metode, pasti hasilnya akan berbeda-beda. Jadi antara rumus Slovin, tabel Isaac and Michael, Krejci and Morgan, nomogram Harry King, dan ini jumlahnya pasti tidak sama. Jadi dalam menentukan ukuran sampel ini silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian masing-masing dan kemampuan masing-masing. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana kalau nilai kritisnya Ustadz kita? Bagus yang mana? Lebih bagus yang 1%, lebih kecil lebih baik. Kalau 10% bisa jadi dipertanyakan ini. Yang umumnya 1 dan 5%. Jadi kalau bisa 1% itu baik sekali gitu. Tapi kalau tidak bisa ya 5% saja maksimal. Selanjutnya, contoh hasil menentukan ukuran sampel ya. Jadi setelah kita hitung-hitung tadi, dari hasil menentukan ukuran sampel, jumlah populasinya 1000. Nah, itu di dalam rumus Slovin, nilai kritis 1% didapatkan sampel 909,9 orang.
Karena 0,9 ini nggak ada ya, jadi 909 orang. Kalau nilai kritisnya 5%, maka sampel yang dibutuhkan adalah 285,71. Karena ini di atas dari 0,5 dibulatkan jadi 286 orang. Jika nilai kritisnya 10%, maka sampelnya adalah 90,90. Dibulatkan menjadi 91 orang. Itu untuk yang menggunakan rumus Slovin. Kalau sekarang yang menggunakan tabel Isaac and Michael, maka jika nilai kritis 1%, maka sampel yang dibutuhkan adalah 399. Kalau nilai kritisnya 5%, maka dibutuhkan sampel 258. Sedangkan jika nilai kritisnya 10%, maka sampel yang dibutuhkan adalah 213. Jadi kalau yang Slovin ini dia menghitung ya, menghitung. Kalau yang ini berdasarkan tabel, sudah ada pakemnya. Termasuk tabel Krejci and Morgan 278. Tetapi ini jarang digunakan karena tidak ada ketentuan atau pernyataan yang mengatakan ini nilai kritisnya berapa gitu. Jadi nilai kritis itu perlu untuk justifikasi bahwasanya oh iya 1% itu lebih mendekati kebenaran ketimbang yang 10%, ketimbang yang 5% seperti itu. Selanjutnya menurut nomogram Heriking, kalau 1% sampelnya adalah 850. Kalau 5% sampelnya adalah 200. Kalau 10% sampelnya adalah 50. Kalau yang PLS ini tadi sudah kita jelaskan ya adik-adik ya. Jadi ini mengikuti jumlah indikator di dalam variabelnya itu tadi. Baik, sekarang open mic adik-adik. Bisa open mic, kita tanya jawab di sini. Tidak sulit. Ya. Untuk nilai kritis 1%, adik-adik pilih yang mana kira-kira? Kritis 5%. Kalau yang 1% dulu. Kalau yang 1%, adik-adik pilih yang mana? Yang ada 900, ada 399, ada 850. Pilih yang mana? 850. 850. Kira-kira sanggup nggak meneliti 850 orang gitu? Sanggup ya? Apalagi yang 900 kan berat sekali ini. Jadi saran saya gunakanlah yang Isaac and Michael kalau memang mau meneliti yang tingkat kritisnya adalah 1%. 399. Itu lebih masuk akal tampaknya. Kalau yang 5% bisa dipilih yang 285. Kalau yang 10% silakan pilih yang 200. Jadi kalau 1000 itu kisarannya adalah cari yang 1/5-nya lebih, artinya 200 ke atas ya. Itu lebih meyakinkan sebenarnya, 200 ke atas. Oke, baik. Untuk penugasannya adalah ada jumlah populasi, menghitung jumlah populasi, metode penarikan sampel, dan ukuran sampel. Jadi adik-adik nanti saya bagikan pegangan untuk praktikum. Nah, di sana ada rumus dan ada ketentuan-ketentuan tentang pengerjaan tugasnya seperti apa, tugas praktikumnya. Yang terakhir adalah penilaian. Yang pertama ada aspek laporan ya, cover, jumlah populasi, jenis sampel, metode, ukuran sampel, dan referensi. Ini kalau berkualitas nilainya 3, kalau tidak berkualitas nilainya 1 atau 2. Yang kedua ada penulisan laporan, jumlah populasi, jenis sampel, metode, ukuran, referensi. Nah, ini penting. Referensi kalau lebih dari 10 nilainya 3 ya adik-adik ya. Tapi kalau antara 6 dan 9 nilainya 2, di bawah itu nilainya 1.
Sedangkan ketepatan waktu juga penting, 1 pekan paling tidak. Jika lebih dari itu, 8-9 hari ini poinnya 2, kalau lebih dari itu poinnya 1. Nilai akhirnya adalah jumlah skor dibagi 24 dikalikan 100. Ini mudah saja untuk anak-anak muda seperti adik-adik semua ini, jadi menentukan ini tidak memakan waktu yang banyak, saya pikir seperti itu. Tetapi nanti akan saya lihat adalah proses kerjanya, karena ini sifatnya kelompok, masing-masing akan saya nilai. Jadi siapa yang bekerja yang rajin, siapa yang benar dalam penghitungannya, siapa yang hanya diam saja, siapa yang hanya titip nama, itu nanti akan kelihatan di dalam tugas ini tadi. Ya, untuk referensinya itu adik-adik ada 13 sudah saya rangkum, bisa digunakan ini semua, silakan dibaca-baca. Bisa juga menggunakan referensi yang lain selain daripada ini. Jadi referensi jurnal juga penting untuk melihat kebaruan dari penelitian saat ini. Seperti itu. Ada yang ditanyakan adik-adik mungkin? Cukup ya? Baik, jadi pesannya adalah tetap rajin belajar ya, meskipun dalam kegiatan Merdeka Belajar yang saat ini adik-adik lakukan adalah Wirausaha Merdeka, Kampus Merdeka. Jadi baik-baik di universitas tempat magang masing-masing dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan, walaupun kita tidak bertemu secara luring, kita masih bisa bertemu secara daring. Ya, kira-kira itu adik-adik yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dari praktikum sampel dan populasi dan sampel. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video dari real teaching kami bersama mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Bengkulu, terkhusus kepada guru-guru kami, para instruktur yang telah banyak memberikan ilmu kepada kami dan mengantarkan kami kepada tahap keilmuan sampai saat ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.